HR. HR jadi lebih mudah dengan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid D sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal karena Grid DHR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat di-download dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat. Atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Great DHR, do something great every day. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi perkenalan singkat gitu ya dari Grade HR, dan nanti kami akan memberikan segmen khusus gitu ya bagi Bapak Ibu yang penasaran terkait apa itu Grade HR, ingin kenalan lebih jauh terkait dengan Grade HR. Nanti setelah materi pemaparan dari speaker kita pada siang hari ini, kita akan berkenalan langsung gitu ya dengan Grade HR. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang terlebih dahulu pembicara kita pada siang hari ini. Izinkan saya membacakan profil dari pembicara kita. Beliau adalah seorang visioner dan wirausahawan sukses di berbagai industri. Lulus dengan gelar Bachelor of Business pada usia 19 tahun. Beliau memulai perjalanan karirnya sejak usia 14 tahun sebagai kitchen hand dan commercial cleaner, hingga menduduki posisi direktur pada usia 24 tahun. Di usianya yang ke-26 tahun, beliau memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri, dan 2 tahun kemudian direkrut sebagai Chief Marketing Officer di Next Digital. Kini, beliau menjabat sebagai Chief Visionary Officer Bardi Smart Home dan pemilik 14 bisnis lintas industri. Sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Selamat siang, Bapak Rian Mauris Talullah selaku founder Bardi Smart Home and 14 Multi-Industry Companies. Selamat siang, Pak Rian. Siang, Iya, apa kabar, Pak Rian? baik, luar biasa. Luar biasa. Salam kenal, Pak Rian. Dengan saya Chandra Salam dari kenal. GDHR, Bapak. Iya, Hai Pak, lagi ya, lagi posisi di mana, Pak Rian, siang hari ini? lagi di Sunter Pak. Oh, lagi di Sunter. Udah siap untuk Iya, menyapa dan membagikan ilmu gitu ya kepada teman-teman kita pada siang hari ini. siap, siap Pak. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Rian sudah menyempatkan waktu untuk hadir di siang hari ini. Dan selama kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan ya, Pak Rian akan membagikan beberapa materi, tips and trick kepada teman-teman kita pada siang hari ini, great people yang mostly backgroundnya Bapak sedikit, mereka adalah dari business owner gitu Bapak, entrepreneur Siap. gitu ya. Mm-mm. Baik, saya izin untuk bantu. Baik, Pak Rian. Oke, silakan Pak Rian. Iya. Oke.
Kita mulai aja dari slide pertama. Ini aku yang kontrol atau dari Bapak? Jadi Pak Chandra. Oke. Dari saya, betul Pak. Oke. Kita mulai dari slide yang pertama ya, Pak. Oke. Selamat siang semuanya. Aku Rian, pendiri dari Bardi Smart Home dan beberapa perusahaan lainnya. Aku cukup dikenal dengan mampu membangun 2 PT setiap tahunnya dan dalam 6 bulan aku serahkan kepada CEO dan aku menjadi komisaris. Aku percaya banget bahwa perusahaan aku tidak akan menjadi sebesar sekarang kalau kita nggak ada kemampuan untuk mencari dan training kita punya tim menjadi seperti mereka hari ini. Belakangan ini banyak banget yang menanyakan tentang apakah AI akan menggantikan pekerja-pekerja kita? Kenapa aku masih rekrutmen secara besar-besaran? Apa tidak menggunakan teknologi? AI ini sebenarnya aku sudah gunakan dalam form yang cukup simpel dari tahun 2020 waktu aku masih seorang profesional. Dan aku percaya kita tidak akan digantikan AI, tapi kita akan disalip sama yang mahir AI. Nah, apa sih AI? Di slide berikutnya, AI itu apakah hanya untuk bisnis besar? Sebenarnya kadang kita kalau nggak kenal apa itu AI, kita ngerasa itu sesuatu yang menakutkan, kita malah jadi menjauh, ujung-ujungnya kita jadi tertinggal. AI itu sebenarnya sangat mudah. Di slide berikutnya, AI itu hanyalah rangkaian dari jika gini, maka begitu. Inti dari AI itu adalah membuang semua yang butuh common sense. Kalau misalnya kita ada hiring, terus kita bilang, kok kamu kayak gitu aja nggak tahu sih, itu kan common sense. Sebenarnya harusnya nggak ada yang common in any sense. Semua itu harus udah dengan formula jika ini maka itu. Itulah AI sebenarnya. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita udah lama menggunakan AI juga atau menjadi data provider untuk AI. Yang dimaksud tuh kayak gimana? Di slide berikutnya, contoh AI itu seperti ini. Misal kita lagi buka sosial media. Berapa detik kita nonton itu dihitung satu skor. Kita like dihitung kali 2, kita share dihitung kali 3, kita komen dihitung kali 4, dan itu akan menjadi skor kesukaan. Dari situ, di slide berikutnya, kita akan dibagikan menjadi orang A, orang B, orang C, D, dan E. Lalu dilihat, oh, waktu lagi posisi soccer, orang A total skornya 1030, tapi waktu komedi dia tinggi banget, maka kita sajikan orang A konten-konten komedi. Orang B juga komedi, orang C juga mobil, berbeda dari yang komedi ataupun yang lainnya. Dan ini semua digunakan AI supaya apa? Supaya tidak butuh lagi ukuran subjektivitas untuk menentukan apa sih yang mau disajikan kepada siapa. Umumnya AI ini adalah tahapan setelah kita lakukan pengajian, tahapan setelah kita lakukan sesuatu. Jadi awalnya itu harus manusia yang melakukannya terlebih dahulu, lalu dilakukan dokumentasi, formulasi, barulah dibuat menjadi AI. Di slide berikutnya, AI adalah posisi di mana tidak ada lagi kebutuhan akal sehat atau common sense untuk menentukan. Tentunya aku paham di sini banyak dari kita yang kenal AI itu sejak ChatGPT. Tapi puluhan tahun sebelumnya, AI itu sudah ada. Dan AI, kalau kita kenal dari ChatGPT, berapa dari kita yang tahu ChatGPT itu sebenarnya kepanjangannya apa? Di next slide, kita akan jelasin. Untuk yang nanya bisnis kecil rumahan, aku akan jelasin caranya gimana di akhir dari sesi ini. Untuk kepanjangan dari GPT sendiri adalah Generative Pre-trained, Pre-trained Transformer. Nah, yang digarisbawahi adalah di posisi pre-train-nya. Kenapa sih di posisi pre-train? Karena AI tanpa ada data dan orang untuk melatih mereka, itu sebenarnya nggak ada gunanya. Sama, kita kalau mau pakai software seperti Grade Day, itu juga nggak guna kalau kita nggak masukin yang kita ukur adalah KPI-nya ini. Jika ini, maka nanti dapat insentif seperti ini. Atau jika mereka nggak masuk sekian lama, atau jika mereka apply itu untuk cuti bersama untuk divisi yang mana, itu kita harus pre-train dulu, tapi enaknya kita nggak usah coding kalau kita pakai Grade Day. Next. Yang beda itu adalah di posisi transformernya.
di mana sebelumnya itu recurrent. Jadi yang beda itu sebenarnya adalah tadinya di prosesnya itu kata by kata, sekarang bisa sentence by sentence. Dan dari situ tiba-tiba ChatGPT mendapatkan resepsi yang segitu bagus dari masyarakat, cuman karena perubahan yang pre-train tetap sama pre-train, bedanya cuman tadinya kata per kata, jadi kalimat per kalimat. Intinya, kalau kita mau menggunakan AI dalam hari-hari kita, dalam pekerjaan kita, dalam kita mengelola karyawan, atau dalam kita mengembangkan bisnis, untuk memproses data, menjadi pola, menjadi informasi, apa yang kita harus lakukan adalah AI ini harus dapat memberikan dampak yang tepat guna. AI ini harus memberikan sesuatu yang gampang digunakan dan orang ngerasa itu sangat user friendly. Nah, tapi kita fokus lagi balik di next slide adalah pre-train-nya. Pre-train ini itu posisinya kita benar-benar sangat ketergantungan. Sorry, di slide berikutnya. Satu lagi. Nah, yang fokusnya adalah di pre-train-nya. Pre-train ini berarti kita butuh orang untuk melakukan pelatihan. Nah, tadi yang nanya untuk bisnis kecil itu gimana, aku akan jelaskan di sini. Di next slide, kita tetap butuh manusia yang melatih AI-nya terlebih dahulu. Tentu mudah untuk kita gunakan AI tools yang udah ada di pasaran. Bahkan aku yang bisnis terbesarnya mungkin pada kenalnya Bardi Smart Home, tapi bisnis terbesar aku adalah digital agency, yang saat ini dividen paling besar tetap dari digital agency, itu menggunakan AI dalam kesehariannya, dan Anda juga perlu gunakan. Kalau enggak, Anda akan disalip sama yang mahir AI. Tapi hari ini yang aku mau bahas, bagaimana kita mulai melatih AI kita sendiri mulai dari skala kecil. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi kan? Oke, kita mulai masuk. Pertama, tahapnya adalah dari saran terlebih dahulu. Kenapa pertama kita harus mulai dari saran? Supaya ada manusia yang bisa memberikan penilaian terhadap setiap saran dan melakukan perbaikan formulasi sehingga 100% saran diterima. Jadi posisi di sini adalah data menjadi pola, menjadi informasi, lalu menjadi saran. Contoh, contohnya gimana sih? Misalnya, setiap hari Senin itu paling banyak orang mengajukan cuti, misalnya, secara data. Datanya dikumpulin dulu, Senin berapa orang minta cuti, Selasa berapa orang minta cuti, Rabu berapa orang minta cuti, dan seterusnya. Lalu, polanya misalnya setiap hari Senin, itu rame-rame pada minta cuti. Dan itu dijadikan sebuah informasi, misalnya, lebih rame lagi kalau hari Jumatnya itu libur, Seninnya pada minta cuti. Lalu sarannya apa? Sarannya ada sebuah kebijakan di mana hari Senin itu kalau misalnya setelah long weekend em, nggak boleh cuti, atau jika cuti maka apa. Nah, itu adalah sebuah pola yang ditemukan dari data yang dikumpulkan. Ada lagi, untuk data menjadi pola, jadi informasi, jadi saran. Contohnya, kalau kita bukan bahas secara HR tapi secara bisnis, misalnya produk kita itu paling banyak dibeli di titik A, C, dan D. Sedangkan di B dan E itu nggak gitu laku. Itu adalah polanya. Dari data yang kita kumpulkan, titik-titik di mana aja, dari sana kita lihat penjualan paling banyak di mana. Setelah itu, kita kumpulkan informasinya. Misalnya penjualan paling banyak adalah di titik A, D, dan C, itu posisinya ternyata di mall. Maka sarannya kita buka lebih banyak di mall, jangan lebih banyak di pasar. Nah, itu posisinya saran. Tapi saran itu jatuhnya masih ada manusia yang menentukan apakah mau menerima sarannya atau enggak. Tadi aku sampaikan di tahun 2010, aku sudah menggunakan AI. Dan yang aku gunakan itu apa? Pada saat itu aku masih bekerja di pabrik paman aku, dan aku menerapkan sistem yang namanya DOI, Day of Inventory. Setiap produk, aku hitung. Secara data, rata-rata penjualan per hari itu berapa banyak. Aku hitung dari 90 hari terakhir, aku bagi 90 hari, dan itu aku dapat average sales per hari. Maka setiap produknya aku bagi dengan average sales per hari, dan aku dapat umur dari inventory itu. Dari umur inventory itu, aku dikurangin lagi dengan lead time yang dibutuhkan untuk pabrik kita produksi produk tersebut. Jika
sisa umurnya di bawah dari lead time yang dibutuhkan, maka akan muncul sebuah saran untuk kita mulai produksi. Dari sana, sebenarnya itu adalah AI, di mana aku sudah menggunakan jika, maka, jika ini, maka itu, udah nggak ada lagi subjektivitas, kayaknya perasaannya nggak ada lagi dua orang di dalam satu ruangan yang bilang rata-rata orang Indonesia itu semuanya sudah by data, menggunakan pre-train formula yang sudah aku lakukan, yang sudah aku formulasikan dengan data yang diinput oleh setiap kali kita melakukan PO, setiap kali kita melakukan produksi, setiap kali ada DO keluar, itu datanya udah bergerak sendiri. Nah, ini adalah contoh di mana aku menggunakan AI di tahun 2010. Nah, next. Setelah dapat estimasi umur stok bisa bertahan berapa hari, aku masukkan lagi estimasi produksi sebagai patokan. Bila sudah di bawah angka tersebut, maka otomatis email. Nah, pada saat itu muncullah email saran untuk mulai produksi barang tersebut. Nggak semuanya kita lakukan, tapi ketika muncul email itu menjadi sebuah queue di BPMN, Business Process Motion and Notion, bila tim purchasing dapat email itu, maka mereka harus reply yes atau no. Setiap kali mereka reply yes, itu menambahkan poin kepada formula yang aku bikin. Setiap kali mereka reply no, mereka harus taruh kenapa no. Dan mereka akan memberikan suggestion untuk perbaiki formulanya. Nah, apakah AI sekarang kita bilang sudah menjadi teknologi yang sempurna? Apakah AI itu udah selalu tepat guna? Apakah nggak pernah salah? Tentunya sekarang AI sendiri, mau dalam bentuknya ChatGPT atau apapun, itu masih dalam tahap development dan seringkali masih melakukan banyak saran yang salah. Betul, kalau perusahaan yang lebih besar seperti Google yang pionirnya AI, seperti IBM, mereka melakukan kesalahan bisa masuk-masuk ke berita, seperti contohnya yang setelah ini, di slide berikutnya. Google, pionir AI aja, masih melakukan kesalahan seperti ini. Ada di 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, Google AI mereply kepada seorang murid yang nanya, bagaimana harusnya aku menjawab pertanyaan ini, apa yang harus aku lakukan dengan PR aku, tolong bantu. AI menjawab, kamu sudah nggak digunakan, mati aja. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena mungkin itu adalah salah satu reply yang ada di Reddit dan Google membacanya sebagai jawaban yang mungkin layak dilakukan. Dan ini kalian bisa Google News sendiri, apakah benar Google AI pernah menjawab seperti ini? Gemini menjawab seperti ini, tapi itu bukan berarti AI-nya jahat, artinya yang dilakukan pre-training formulasinya masih belum tepat. Dan dari sini kita lihat jika sudah di tahap saran dan sudah 100%, itu baru bisa melanjutkan berikutnya kepada peraturan terkunci. Pada saat ini, ChatGPT atau apapun itu masih sifatnya adalah saran. Kita sebagai manusia masih harus mengambil saran-saran tersebut dan menaruhkan subjektivitas. Tapi yang dibantu adalah kita akan mendapatkan cue, mendapatkan dorongan apakah saatnya kamu PO berdasarkan saran ini atau enggak. Dan ini bukan kejadian cuma sekali. Di 27 Mei, 24 Mei, kurang lebih di bulan Mei itu, ada orang yang juga nanya bagaimana bisa melengketkan keju ke pizza. Jawabannya adalah pakai lem. Kenapa Google AI menyarankan itu? Karena balik lagi di Reddit atau di mana ada yang pernah menyarankan itu dan mereka nggak bisa membagikan yang mana itu bercandaan, yang mana itu serius. Mereka lihat banyak yang nge-like, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan seterusnya. Maka pastikan saat ini jika kita masih menggunakan AI, itu posisinya adalah saran. Jangan ditelan mentah-mentah. Betul, AI tujuannya adalah untuk menghilangkan subjektivitas, tapi jika sudah pada proses yang tepat guna. Saat ini AI masih pada posisi yang disaran. Maka itu, jika kalian adalah seseorang yang menggunakan ChatGPT, misalnya untuk nanya bagaimana kita dapat meningkatkan produktivitas, ditaruh sebanyak mungkin parameter yang masuk, lalu jawabannya dikaji ulang lagi, dan dikaji ulang lagi. Nah, setelah dari saran, itu masuk ke tahap berikutnya adalah peraturan terkunci. Nah, peraturan terkunci itu seperti apa? Di slide berikutnya. Peraturan terkunci adalah jika staf mau melarang peraturan dari formulasi yang sudah dipastikan 100% melalui tahap saran tadi, maka butuh minta password dari atasan. Tetap butuh manusia di tahap ini, bahkan TikTok yang sudah menggunakan AI. Jadi kalau kita posting di TikTok nih misalnya,
kita ada scene yang ada darahnya, atau kita mungkin bercanda ngomongin orang sesuatu yang diskriminatif, itu akan diblok langsung sama AI dari TikToknya sendiri. Kita bisa appeal, dan dari appeal itu yang ada manusia manual check. Nah, ini posisinya kebalik. Kalau tadi adalah disarankan, manusia jalankan, baru terlaksana. Kalau ini sudah otomatis terlaksana, tapi ada manusia yang bisa ngecek kalau di appeal, baru dari sana mengambil sebuah keputusan. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang tadi disarankan, diputuskan, baru terlaksana. Kalau sudah posisi tahap 2, peraturan terkunci, artinya yang dilakukan adalah keluar sebuah hitungan dari AI, terlaksana dulu, baru ada appeal, baru ada pertimbangan. Nah, peraturan terkunci ini contohnya adalah ketika di pabrik tadi. Di pabrik itu kita udah tahu inventory kita mau jaga untuk yang stok ini di bawah 90 hari. Jika di bawah 90 hari, otomatis akan keluar pesanan. Dari sana akan muncullah sebuah email untuk bukan lagi ke tim PO, tapi kepada direksi untuk mengeluarkan tanda tangan. Bedanya di mana yang tadinya ke tim PO, ke tim staff, lalu tiba-tiba langsung ke direksi, kenapa bisa dibilang menaikkan sebuah tahap? Karena yang dilewatkan adalah sebuah subjektivitas checking dari staff langsung ke direksi. Nah, ini adalah tahap duanya, peraturan terkunci. Next, contohnya itu seperti apa sih? Dan kenapa harus kita lakukan peraturan terkunci ini? Apa bukan kalau sudah dari saran itu menjadi 100%, artinya sudah pasti benar? Nggak akan ada perubahan lagi. Karena Albert Einstein bilang mencoba hal yang sama dan berharap hasil yang beda itu gila. Pada zamannya beliau itu tidak salah, karena perubahan lingkungan saat itu memang jauh dari sekarang. Sekarang itu cepat banget, dulu pelan sekali. Sekarang itu bentar-bentar udah usang. Sekarang formulasi yang sudah melalui seleksi tahap saran hingga 100% dapat berubah menjadi tidak 100% lagi. Sehingga butuh manusia yang mengajukan untuk perubahan dan manusia lagi yang post-training AI-nya. Jadi bukan cuma pre-training, tapi udah masuk ke post-training. Nah, kita masuk ke contohnya. Contohnya seperti apa sih di slide berikutnya? Misalnya, Anda adalah seorang HR. Ada karyawan yang ajukan cuti bergantian, tapi untuk tanggal yang sama, mereka mungkin udah kong kali kong dulu, mereka udah mikirin nih, eh, kamu dulu hari Senin, nanti aku ngajuinnya hari Rabu, sama-sama hari Jumat kita cuti bersama, misalnya. Lalu di slide berikutnya, pertama akan muncul saran dulu untuk tidak diperbolehkan. Kalau kalian sudah menggunakan grade day, di situ ada muncul request untuk tanggal ini udah dilakukan oleh siapa, itu ada tabelnya, Anda bisa langsung tahu. Nah, seterusnya di next slide, tapi ternyata berapa kali diloloskan saat yang barengan itu beda divisi. Jadi udah muncul di situ nih, jangan dikasih deh, karena dia udah barengan. Tapi ternyata seringkali diloloskan. Ini dari posisi saran, tapi selalu ditolak sarannya. Sarannya bilang jangan nggak boleh, sarannya bilang jangan di-approve, tapi di-approve terus. Habis itu dilihat kenapa di-approve terus. Oh iya, karena kalau beda divisi itu boleh. Maka peraturan terkunci adalah nggak boleh cuti sama divisi sama hari. Kalau beda divisi sama hari itu boleh. Misalnya, itu adalah yang disetting gitu ya. Nah, lalu next, seiring perubahan perusahaan menjadi semakin besar, divisinya menjadi semakin besar, ternyata dalam satu divisi ketika sudah lebih dari 20 orang, maka boleh. Dari sana ada lagi perubahan formula menjadi jika di bawah 10% dari dalam satu divisi itu yang melakukan cuti bersama, maka boleh. Jika di atas 10%, ya nggak boleh. Ini contoh gampangnya di cuti, tapi aku yakin hampir semua HR akan setuju bahwa yang paling sulit adalah mengatur formulasi untuk KPI. Untuk sales, bagaimana kita mengatribusikan allocation yang mana itu menjadi komisinya siapa, bagaimana kita hitung standard minute value, itu semua dari grade D bisa. Tinggal kita menentukan peraturannya aja mau kayak gimana, kita tinggal masukkan ke dalam grade D, dan itu artinya kita bisa melakukan pre-training terhadap AI tanpa kita harus melakukan coding sama sekali. Tentunya banyak dari kita masih ngerasa AI itu jaraknya masih jauh, AI itu masih in the future, masih banyak salahnya. Jangan kita gunakan sekarang, nanti aja. Di next slide aku akan sampaikan sebuah filosofi di mana aku melakukan banyak sekali tindakan berdasarkan filosofi ini.
Kalau rumah Anda bertikus, jangan bakar rumahnya. Usirlah tikusnya. Kalau AI masih tahap awal, banyak banget kendala, kita beresin. Jangan kita abaikan AI-nya, karena balik lagi ke first slide yang tadi, kita tidak akan digantikan oleh AI. Tapi yang mahir AI akan menggantikan kita. Sama halnya seperti dulu mungkin kalau kita ngomong software, ada software accounting, dulu juga nggak banyak yang mau menggunakannya. Karena masih lebih enak menggunakan Excel, banyak peraturan yang belum terkunci. Tapi jika kita lihat sekarang, kalau kita mau apply, pasti ditanya, kamu bisa software A nggak? Kamu bisa software B nggak? Kalau nggak bisa, udah langsung ditolak. Sama halnya dengan Grade D, maupun aplikasi pada industri tepat guna lainnya. Kalau kita nggak embrace AI dan menggunakan software seperti Grade D, dan kita bilang, oh iya, aku kan masih belum tahu KPI itu harus kayak gimana. Gimana cara aku bisa masukkan ke software seperti Grade? Oh, aku kan masih belum menggunakan fingerprint untuk kita absen, kita masih menggunakan kartu, jadi harus input manual 2 kali dong. Itu adalah kendalanya. Jangan karena ada tikus di rumah Anda, dibakar rumahnya. Jangan karena ada kendala, diabaikan AI-nya. Dan seringkali dalam proses kita mencoba sesuatu yang baru. Seperti tahun 2010 ketika aku mencoba menerapkan AI itu dalam ordering itu, banyak juga masalah kendala yang sering terjadi, gagal dan gagal dan gagal lagi. Tapi yang aku mau sampaikan ada di slide berikutnya, jangan menyerah, walaupun sudah coba dan gagal berulang kali. Di slide berikutnya, aku akan sampaikan ada sebuah gambar juga di mana anak kecil lagi coba belajar untuk berjalan. Bayangkan jika bayi belajar jalan jatuh 50 kali lalu menyerah, apakah dia seorang yang pincang? Mungkin potensinya sebenarnya dia sebenarnya bisa jalan. Cuman karena di ke-9, ke-39 kali atau di ke-41 kali dia menyerah dan bilang, sepertinya aku manusia yang pincang. Sama halnya dengan kita yang ngaku, oh kita gaptek. Kita ini udah ketinggalan zaman. Kita ini lama belajar sesuatu yang baru. Sejatinya mungkin kita hanya butuh coba berapa kali lagi, jatuh berapa kali lagi, dan kita akan diidentifikasikan sebagai seseorang yang mampu berjalan, yang mampu menggunakan AI, dan bukan orang yang gaptek. Tapi dalam hidup kita harus mencari sebuah keseimbangan. Keseimbangan itu seperti apa? Keseimbangan adalah seperti di slide berikutnya. Di slide berikutnya menyampaikan strategi bisnis itu ada A, B, dan C. Ada yang bodoh, semuanya mencoba hal yang sama dan mengharapkan ada kesempatan. Ada yang sial juga, dia mencoba banyak hal. Ada yang posisi mancingnya di atas, di tengah, dan di bawah, tapi emang belum saatnya. Ada mitos, dia coba sekali, udah pasti sukses. Jangan all in terhadap AI seperti yang mitos pada C itu. Tetap harus seperti yang B. Aku tidak masalah jika kita sial. Kenapa? Karena pada saatnya, sial itu artinya harusnya sukses, tapi kita belum menikmati hasil yang kita layak dapatkan. Jika kita dengan posisi B, kita yang sudah sial, kita sudah melakukan semua yang harus kita lakukan, tapi belum mendapatkan hasil yang kita lakukan, itu tinggal kita menunggu waktu aja. Lalu pertanyaannya harus spend berapa waktu dan uang di AI dong? Apakah jawaban ini bisa dijawab sama AI? Tidak bisa. Di sanalah peran manusia. Oke, kita mulai masuk ke materi yang untuk timeline. Ini adalah histori dari fotografi. Nggak ada yang bakal kebayang bahwa yang menggantikan kamera adalah smartphone. Apakah HP kita megapikselnya sebagus dari kamera? Enggak. Apakah HP kita dapat mengcapture zoom sejauh dari kamera? Enggak. Tapi kenapa justru smartphone pada tahun 2000 ketika mulai mengintegrasikan kamera ke dalam handphonenya, disitulah Nikon, disitulah Kodak, dan seluruh kamera-kamera berjatuhan. Karena kadang yang menggambarkan dari Konica mungkin pikir, oh kayaknya menggantikan saya nanti Polaroid. Kayaknya menggantikan nanti kalau Kodak menemukan teknologi yang baru. Tapi ternyata yang menggantikan apapun yang kita pikir bukanlah kompetitor dalam industri kita. Seperti kejadian pada kamera, yang menggantikan kita adalah smartphone. Yang tujuan awalnya bukan untuk menggantikan kamera. Tapi karena smartphone readily available, kapanpun kita bawa, kita nggak usah ingat-ingat lagi bawa kamera dan bawa dua benda sekaligus, bisa di situ musik, bisa di situ kita WhatsApp, bisa di situ kita telepon, dan di situ ada kamera juga. Kita mulai menerima hasil foto dari kamera handphone. Sama halnya
dengan kita kalau bahas tentang AI dalam dunia HR ataupun dalam dunia bisnis dan seterusnya. Seringkali mungkin yang kita pikirkan adalah bagaimana kita meningkatkan standard minute value, bagaimana kita ada scientific management untuk kita bisa tim kita itu lebih efisien lagi. Tapi kadang mungkin yang akan bikin kita kalah efisien sama orang lain bukanlah di apakah kita bisa motivasi karyawan kita, apakah kita bisa menyiapkan sarana dan prasarana yang terbaik, apakah lighting di tempat kita sudah bagus, apakah udah nggak ada distraction lain-lain lagi. Tapi mungkin yang mengalahkan efisiensi adalah ketika orang lain menggunakan AI dan kita enggak, seperti smartphone, mengalahkan kamera tanpa dia harus menggunakan megapiksel dan zoom yang lebih bagus dari kamera yang dia gantikan. Aku akan mengambil sebuah contoh, yaitu COVID-19. Di slide berikutnya, mungkin, mungkin tujuan COVID-19 adalah penyembuhan kelestarian dunia. Bisnis kita mungkin hanyalah kerusakan tambahan aja, collateral damage dari COVID-19. Tapi, di slide berikutnya, di kala COVID-19, justru bisnis aku pada lancar jaya semua. Bardi Smart Home, Digital Agency, pada saat COVID itu, dalam 2 tahun aku menghasilkan lebih dari sisa seumur hidup aku. Bardi bertumbuh sekian pesatnya, semua orang lagi di rumah, nggak tahu mau ngapain, mereka beli Bardi, improvement, dan seterusnya. Digital agency, apalagi, yang tadinya budget yang ada di radio, budget yang ada di billboard, semuanya pindah ke digital agency. Nah, next, terkadang memang perubahan akan tiba begitu saja, tanpa harus kita sebagai penyebabnya. Ini adalah sesuatu yang kita harus pahami bahwa mungkin kita nggak mendukung AI, mungkin kita nggak mendukung softwareisasi dari HR, mungkin kita adalah tipe yang bilang HR tuh harusnya tentang human communication, human emotional feeling. Kenapa malah menggunakan software? Karena AI ini sesuatu yang kita mau nggak mau akan terjadi. Itulah yang disebut dengan tren, disebut dengan wave, disebut dengan ombak. Nggak ada yang kita bisa lakukan untuk hentikan ombaknya. Kita hanya bisa ride the wave, kita enjoy the surfing, dan inilah saatnya kita harus menggunakan software seperti Grade Day untuk mengendalikan kita punya administrasi supaya kita dapat meluangkan lebih banyak waktu lagi untuk spend time membangun emosional kita dengan karyawan-karyawan di dalam perusahaan kita. Next, sekarang harus hire orang yang jago AI. Kalau kita bilang kita mau di dunia AI, lalu orang yang lama dikemanakan dong? Yang perlu diganti itu bukan orangnya, yang perlu diganti itu lingkungan kerjanya. Kenapa seperti itu? Karena aku di dunia digital agency itu udah cukup lama. Di next slide aku akan menyampaikan ini bukan salah dari generasi. Bukan karena Gen Z atau apapun itu. Yang salah adalah dari lingkungan kerjanya. Di next slide. Nah, aku mulai digital agency sebelum zamannya Gen Z bekerja. Keluhan juga sama. Sebelum ada ilham, saya belum ada mood untuk melakukannya. Setelah aku tantang dan dia kalah, nggak pernah lagi bahas mood. Kira-kira aku tantang dia melakukan apa? Aku tantang dia mengubah kondisi, aku tantang dia untuk menempatkan diri pada kondisi yang produktif. Contohnya kayak gini, di next slide. Aku minta dia berdiri di depan tempat pipis, kebetulan adalah seorang pria juga, hadap tembok dan bengong. Jika bisa dalam 10 menit nggak pipis, maka boleh libur nggak usah kerja seminggu. Nggak nyampe 5 menit, dia udah harus pipis karena dia sebenarnya udah pasti udah mau nahan karena egonya juga pasti nggak mau pipis. Tapi kenapa jadi harus buang air kecil? Karena ketika kita ditempatkan pada posisi yang kita sering melakukan hal itu, ada body cue untuk kita jadi tiba-tiba mau pipis ketika kita berdiri di depan urinal. Kita jadi ada ngerasa ngantuk ketika kita tiduran di atas kasur tempat kita selalu tidur, tanpa kita memegang handphone, dengan kita memejamkan mata dan kita tidak bergerak. Jadi kalau kita bilang, oh kemarin malam aku nggak bisa tidur nih, apakah benar-benar kita nggak bisa tidur atau belum mau tidur? Karena apakah kita sudah coba melakukan segala sesuatu yang kita lakukan pada posisi yang bisa membuat kita tidur? Ketika kita bilang, oh ya, aku nih sebenarnya pengen sih, tapi belum bisa aja. Apapun yang kalian pengen, tapi tidak menempatkan diri pada kondisi dan situasi yang mendukung untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita pengen, mungkin sebenarnya Anda harus evaluasi seberapa pengen Anda mendapatkan hal itu.
Karena sebenarnya yang kita harus lakukan adalah sebuah keputusan. Apakah benar-benar kita menginginkannya? Jika benar kalian adalah seorang pengusaha yang mau memastikan karyawan kalian itu ngerasa sebuah kenyamanan. Oh iya, aku tuh kalau datang telat sama nggak datang telat ada bedanya loh. Ketara di software itu kelihatan. Mereka bukan lagi yang akan bilang, oh iya si Jono juga telat tapi nggak pernah dapat denda. Ya udah aku telat juga dan membangun sebuah culture yang ujung-ujungnya semua datang telat. Datang tepat waktu menjadi sesuatu yang butuh di reward. Itu akan terjadi jika kita nggak ada monitoring system terhadap mereka. Karena harusnya standar kita adalah datang tepat waktu itu minimum, bukan sesuatu yang harus di reward. Ada lagi kondisi-kondisi misalnya kita mau memicu mereka untuk melakukan hal-hal yang baru. Kita mau tim kita untuk menjadi orang-orang yang inovatif. Kita mau tim kita menjadi orang-orang yang mencoba thinking outside the box. Tapi mereka akan didenda, mereka akan disalahkan ketika mereka membuat satu kesalahan. Padahal benarnya 9, salahnya 1, dibanding orang yang benarnya 7, salahnya 0. Bisa jadi yang 91 itu yang mendapatkan denda. Mereka yang mendapatkan SP. Maka yang akan terbangun adalah sebuah sistem, sebuah kultur, sebuah kondisi dan situasi di mana orang semuanya nggak mau mencoba di luar dari garis. Mereka semua akan mencoba melakukan seminim mungkin untuk tidak disalahkan. Bagaimana jika sampai saat ini kita sudah menjadi pengusaha yang seperti itu? Bagaimana jika sampai hari ini kita sudah menjadi HR yang tidak menggunakan objektif by data, menggunakan software, dan seterusnya? Di next slide. Selama kita belum telat, selalu lebih mudah ubah latihan daripada pemain. Apa yang aku maksud? Misalnya, kita melatih tim sepak bola. Misalnya, kita melatih tim basket, atau apapun itu. Akan lebih mudah kita mengubah latihannya, menempatkan orang pada posisi yang seharusnya, kita mengubah aturan mainnya, kita bikin, oh ini jadi lebih data driven, bukan based on feeling lagi, kita menerapkan AI, kita menerapkan software, itu akan lebih mudah dibanding kita harus ganti seluruh tim kita. Tentunya kalau kita seperti kodok yang sudah direbus, selalu kita jadi terlalu lemas untuk keluar lagi, itu sudah terlalu telat dan mungkin kita harus ganti semuanya. Maka next, carilah pekerja bukan yang mahir AI ataupun skill kekinian, tapi yang sesuai kultur dari perusahaan Anda. Kenapa sih harus sesuai dengan kultur dari perusahaan Anda? Karena seperti hari ini kita bahasnya AI, tahun-tahun kemarin kita bahasnya .com. Mungkin sebelum AI ini kita bahasnya tentang e-commerce, kita bahasnya tentang sosial media, sebelumnya lagi tentang permesinan. Zaman itu akan terus berubah dan perubahan akan terjadi semakin cepat. Jika kita melakukan hiring berdasarkan skill kekinian, bukan berdasarkan kultur perusahaan yang kita harapkan, kita harus selalu menggantikan orang dan menggantikan orang yang lama-kelamaan itu akan menjadi biaya yang timbul semakin besar dan semakin besar lagi. Kita harus ada human retention dengan knowledge library yang di-keep di dalam perusahaan juga. Ini adalah beberapa contoh culture yang ada di perusahaan aku. Mungkin sangat berbeda di perusahaan Anda, tapi ini adalah beberapa culture yang menurut aku di perusahaan aku berperan cukup signifikan untuk membuat perusahaan kita berkembang. Di slide berikutnya, aku akan akhiri sesi ini dan mulai tanya jawab. Setelah dari 2 slide ini, aku akan menyampaikan 2 culture di dalam perusahaan aku yang adalah salah satu syarat untuk aku melakukan hiring. Yang pertama, jika tujuannya nggak salah, maka solusinya jangan bekerja, pasti aman. Aku ukur berdasarkan persentase salah, bukan berdasarkan jumlah salah. Karena, misalnya, hari ini aku tulis di papan tulis 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 1 plus 3, 4, sampai ke aku tulis 1 plus 9 sama dengan 9, itu yang akan diingat adalah 1 plus 9 sama dengan 9 itu salah. Manusia, kita akan terbiasa melihat apa yang salah tanpa mengapresiasi apa yang benar. Kita seringkali menilai presence by the absence. Ketika kita udah kehilangan, barulah kita mengingatnya. Di dalam perusahaan aku, kita nggak mengukur dari jumlah kesalahan, kita mengukur dari persentase kesalahan. Karena bisa jadi orangnya salah 2 kali setelah benar 10 kali.
dibanding sama orang yang cuma benar satu kali dan salah satu kali. Kalau diukur, yang salah dua kali harusnya lebih dinilai buruk, maka itu berdasarkan jumlah bukan persentase. Dan di perusahaan aku, kita mengukur berdasarkan persentase. Dan untuk kita bisa mengukur berdasarkan persentase, tentunya kita nggak bisa menjadi orang yang cuma sekedar menggunakan perasaan, karena ada namanya halo effect. Ada yang namanya, oh ya, terakhir baru terjadi kesalahannya, maka yang diingat adalah kesalahannya. Kita harus mengukurnya menggunakan insentif program, kita harus mengukurnya menggunakan program-program seperti Grade DHR. Next, yang kedua, dari culture yang aku terapkan yang mungkin berbeda dari orang lain adalah di slide terakhir, aku selalu promote yang lebih banyak waktu bengong daripada terkesan kerja terus-menerus. Karena prinsip aku orang bisa bekerja seperti singa ataupun bekerja seperti sapi. Kalau sapi itu dia akan selalu mengunyah, 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 menggigit dan menggigit. Sedangkan kalau kayak singa, dia kerja sebentar, dia mendapatkan mangsa yang diharapkan, dia makan, dia bagi ke orang lain dan dia beristirahat. Tentunya kalau levelnya staff itu kita cari yang seperti sapi. Mereka yang bekerja terus-menerus sesuai dengan service level agreement, SLA dijawab dalam 5 menit dan seterusnya. Tapi yang pada posisi supervisor, pada posisi manajer, apalagi direktur, aku akan mencari mereka yang dapat melaksanakan, mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan, dan masih banyak waktu luang. Maka di sana yang kita terapkan adalah jika nggak ada kerjaan, tunjukkan kamu nggak ada kerjaan. Bayangin, jika posisinya Anda lagi di sebuah restoran, misalnya. Semua orang disiplin, kalau lagi nggak ada kerjaan, mereka akan ke satu pojok tertentu dan diam di sana. Kita akan tahu ada berapa waiter yang sebenarnya sedang tidak melakukan apapun. Dan jika mereka standby di sana, mereka akan mendapatkan reward. Itu adalah sistem culture yang harusnya bekerja di sebuah F&B, di mana ketika Anda memiliki waktu untuk bengong dan menunggu dipanggil, itu adalah rewardnya Anda. Tapi untuk Anda bisa mendapatkan itu, harus ada satisfaction tertentu. Jangan sampai orang lagi manggil, Anda jawab dengan cepat-cepat dan buru-buru balik ke sana. Itu semua dapat dilakukan setelah kita sudah mengukur apa sih customer satisfaction yang kita harapkan. Dan itu semua dapat dilakukan secara sistematis dan telah diformulasi. Yang pertama melalui tahap saran, lalu menjadi tahap peraturan terkunci. Dari sana baru akan ada perubahan ketika ada permintaan appeal dari seorang karyawan. Kurang lebih itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan AI, menggunakan prinsip dari AI sendiri, bagaimana kita bisa pre-train kita punya AI tanpa melakukan coding, bagaimana kita bisa bertumbuh seperti perusahaan besar tanpa harus menunggu kita menjadi perusahaan yang besar terlebih dahulu. Itu dari aku, Pak.